Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sukses selalu buat kita semua. Jumpa lagi bersama saya Widya Nirwananto. Pada kali ini saya akan sharing pengetahuan mengenai manajemen housekeeping workshop dengan 5S. Apa itu 5S? Ialah strategi dalam menata dan membersihkan lingkungan lokasi kerja di workshop agar dalam menata dan membersihkan area kerja di workshop tidak bingung mulainya dari mana, yang disebabkan ada beberapa kendala sebagai berikut. Yang pertama, banyak barang atau komponen yang tergeletak dan rusak, kapan harus diperbaiki. Yang kedua, barang atau komponen yang siap pakai tapi belum tahu kapan akan dipakai. Mengapa harus ada 5S? Pertama, untuk meningkatkan produktivitas kerja. Yang kedua, mudah menemukan barang atau komponen yang dicari. Yang ketiga, barang bekas atau komponen bekas yang tidak terpakai di areal workshop mudah dikenali. Yang keempat, pengadaan tempat di areal workshop untuk barang-barang atau komponen tidak perlu tempat yang terlalu luas. Tujuan 5S. Sebelum dilakukan 5S, maka kondisi workshop tidak rapi dan tidak teratur. Dan setelah dengan melaksanakan 5S, maka workshop kelihatan rapi dan teratur. Sehingga tujuan 5S adalah satu, meningkatkan produktivitas kerja di workshop. Yang kedua, mudah mengidentifikasi komponen bekas supaya bisa dimanfaatkan ulang. Apa yang dirasakan jika kondisi areal kerja di workshop seperti ini, di mana barang-barang atau komponen berantakan tidak rapi, barang atau komponen yang rusak, yang baik menjadi satu tidak teratur, sehingga areal kerja di workshop menjadi sempit. Arti 5S. S yang pertama sisih atau pemilahan atau membuang barang-barang yang tidak diperlukan di areal kerja workshop. S yang kedua adalah susun, ialah mengatur barang-barang atau komponen di areal kerja workshop dengan rapi. S yang ketiga adalah sasap, ialah melakukan pembersihan secara terus-menerus di areal kerja workshop. S yang keempat adalah sosoh, ialah menjaga atau merawat barang-barang atau komponen dalam workshop dengan standar yang baik. S yang kelima adalah suluh, ialah latihan dan disiplin untuk berkelanjutan yang lebih baik. S yang pertama sisih, artinya ialah membedakan antara yang diperlukan dan yang tidak diperlukan serta membuang yang tidak diperlukan. Sasaran utama S yang pertama atau sisih ialah pertama, bisa menentukan kriteria dalam membuang barang atau komponen yang tidak diperlukan. Yang kedua, dapat menerapkan manajemen skala prioritas. Yang ketiga, dapat menangani penyebab penumpukan barang atau komponen yang tidak perlu. Slogan S yang pertama sisih ialah singkirkan barang-barang atau komponen yang tidak diperlukan di areal workshop. Langkah-langkah melakukan sisih yang pertama ialah satu, kegiatan meringkas areal kerja workshop. Yang kedua, pemeriksaan secara berkala kondisi areal kerja workshop. Yang ketiga adalah melakukan sistem piket untuk pengawasan areal kerja workshop. Bagaimana melaksanakan 5S? Mulailah dengan pemilahan. Yang pertama adalah barang atau komponen yang tidak diperlukan, ada dua, yaitu barang atau komponen yang tidak bernilai dan barang atau komponen yang bernilai. Untuk barang atau komponen yang tidak bernilai, solusinya adalah dibuang segera. Untuk barang atau komponen yang bernilai, solusinya adalah dicarikan pembeli. Sedang yang kedua adalah barang atau komponen yang tidak diperlukan.
ini juga dibagi 3. Yang pertama, barang atau komponen yang selalu digunakan. Yang kedua, barang atau komponen yang kadang-kadang saja digunakan. Yang ketiga, barang atau komponen yang sama sekali tidak digunakan. Untuk barang atau komponen yang selalu digunakan, solusinya adalah tempatkan di dekat areal kerja di workshop. Untuk barang atau komponen yang kadang-kadang saja digunakan, solusinya adalah tempatkan agak jauh dari areal kerja di workshop. Dan untuk barang atau komponen yang sama sekali tidak digunakan, solusinya adalah simpan di tempat yang aman untuk digunakan nantinya. S yang kedua adalah susun. Artinya adalah menentukan tata letak di areal workshop yang tertata rapi sehingga kita selalu mudah dan cepat menemukan barang atau komponen yang diperlukan. Prinsip S yang kedua atau susun yaitu penyimpanan secara fungsional sehingga mencegah kehilangan waktu dalam mencari barang atau komponen di areal kerja workshop. Sasaran utama S yang kedua susun yaitu pertama, areal kerja workshop yang tertata rapi. Yang kedua, tata letak dan penempatan barang-barang atau komponen yang efisien termasuk lingkungan dan keselamatan. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas dengan menghilangkan pemborosan waktu untuk mencari barang atau komponen di areal kerja workshop. Slogan S yang kedua susun adalah setiap barang atau komponen yang berada di areal kerja workshop mempunyai tempat yang pasti. Langkah-langkah dalam S yang kedua susun ialah pertama, pengelompokan barang atau komponen. Yang kedua, penyiapan tempat barang atau komponen. Yang ketiga, tanda batas penempatan barang atau komponen. Yang keempat, penggunaan tanda pengenal atau label untuk setiap barang atau komponen. Yang kelima, membuat dinah atau peta penyimpanan barang atau komponen. S yang ketiga, sasap artinya adalah menghilangkan sampah, kotoran, dan barang atau komponen yang tidak dipergunakan untuk memperoleh areal kerja di workshop yang lebih bersih. Pembersihan dengan cara dilakukan inspeksi secara rutin. Prinsip S yang ketiga sasap ialah pembersihan sebagai pemeliharaan dalam tingkat kebersihan. Sasaran utama S yang ketiga sasap ialah satu, tingkat kebersihan yang sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai tidak ada kotoran di areal kerja workshop. Yang kedua, menemukan masalah kecil melalui pengawasan kebersihan. Yang ketiga, memahami bahwa membersihkan adalah termasuk inspeksi. Slogan S yang ketiga sasap ialah yang pertama, bersihkan segala sesuatu yang ada di areal kerja workshop. Yang kedua, membersihkan berarti melakukan pemeriksaan. Langkah-langkah S yang ketiga sasap ialah satu, penyediaan sarana kebersihan. Yang kedua, menentukan ruang lingkup apa saja yang harus dibersihkan. Yang ketiga, pembersihan areal kerja di workshop. Yang keempat, buat lembar periksa kebersihan sesuai standar. S yang keempat adalah sosok. Artinya, memelihara barang atau komponen di areal kerja workshop dengan teratur, rapi dan bersih juga dalam aspek yang berkaitan dengan lingkungan. Sasaran utama S yang keempat sosok adalah yang pertama, pemantapan manajemen untuk memelihara 5S. Yang kedua, manajemen visual inovatif supaya bila ada hal yang tidak normal akan selalu tampak. Slogan S yang keempat sosok adalah semua orang dapat memperoleh informasi yang dibutuhkannya di areal kerja workshop dan dengan tepat waktu. Langkah-langkah S yang keempat sosok ialah satu, penentuan dan penetapan kondisi yang dianggap tidak wajar. Yang kedua, rancangan mekanisme cara pemantauan. Yang ketiga, pemeriksaan secara berkala dan pola tindak lanjutnya. S yang kelima adalah suluh, artinya adalah
melakukan sesuatu yang benar sebagai kebiasaan. Prinsip S yang kelima suluh adalah pembentukan kebiasaan di areal kerja workshop agar tercipta suasana tempat kerja yang menyenangkan. Sasaran utama S yang kelima suluh adalah yang pertama, adanya partisipasi penuh dalam mengembangkan kebiasaan yang baik dan personil yang mematuhi peraturan di areal kerja workshop. Yang kedua, komunikasi dan umpan balik sebagai rutinitas sehari-hari. Slogan S5 atau suluh yaitu lakukan apa yang harus dilakukan dan jangan melakukan apa yang tidak boleh dilakukan. Langkah-langkah pembiasaan S yang kelima suluh adalah penetapan target bersama. Yang pertama, tanggung jawab pribadi. Yang kedua, teladan dari atasan. Yang ketiga, hubungan antar personal. Yang kelima, kesempatan belajar bagi karyawan. Yang kelima adalah pembiasaan aktivitas 5S. Demikianlah sharing pengetahuan ini, semoga bisa berguna bagi teman-teman sekalian semua. Dan apabila teman-teman merasa ini berguna, tolong untuk subscribe, likes, maupun komennya. Sebelum saya akhiri, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa pada sesi-sesi berikutnya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.